Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Baik-baik saja, mudah-mudahan baik-baik saja semuanya. Eh, ada kabar gembira dari saya, mudah-mudahan saya mau mengadakan giveaway STB Matrix 5 buah STB Matrix. Caranya gampang, subscribe channel YouTube saya, terus tulis di kolom komentar nama IG kalian agar saya bisa menghubungi kalian dan memberitahukan apakah Anda pemenangnya. Mungkin Anda jadi salah satu pemenang dari giveaway Setbox Matrix Garuda. Begitu. Pengumuman akan dilakukan setelah subscriber mencapai 1000. Nah, ntar kedepannya lagi mau lebih banyak lagi giveaway menarik. Di video sekarang saya mau unboxing dan tutorial cara pemasangan set-top box, karena yang masih banyak yang beli set-top box terus nanyain gimana cara pemasangannya. Nah, buat kalian yang belum paham cara pemasangannya, ikutin terus videonya. Nah, dan ini semua nih dalam box udah saya buka. Ada kabel HDMI, kabel RCA, adaptor sama STB-nya, terus remote. Nah, ini adaptornya dia menggunakan tegangan 5 volt 2 ampere. Jadi kalau misalkan adaptornya rusak bisa beli dijual terpisah. Nah, dan untuk remote juga ada, kalau misalkan rusak dijual juga terpisah begitu. Nah, untuk bagian-bagian komponennya nanti saya jelaskan masing-masing. Nah, ini untuk kabel RCA, TV tabung biasanya menggunakan kabel RCA, dan untuk TV-TV yang udah LED tapi belum digital bisa menggunakan kabel HDMI. Tentunya kabel HDMI sama kabel RCA kualitas gambarnya berbeda dari segi gambar. Kabel RCA yang ke setboxnya jack, dan yang ke TV model biasa dicolokin sesuai warna. Nah, dan di dalam dusnya ada manual book sama kartu garansi. Udah. Untuk garansinya, untuk setbox sendiri kegunaannya untuk menangkap sinyal analog menjadi sinyal digital, dan outputnya tadi menggunakan kabel RCA dan kabel HDMI. Nah, untuk tampilan depan dia polos HDMI matrix, dan di bagian samping ada 3 tombol volume, power, volume, atas bawah. 3. Nah, untuk di bagian belakangnya ini seperti ini. Ada antena in, antena out. Nah, ini jadi si antena kita colokin ke setboxnya ini nih. Ada tulisannya antena in. Jadi nggak ke TV lagi. Dan ini kabel USB buat dongle, terus HDMI, terus API. Nah, begitu. Untuk pemasangannya nanti saya simulasikan.
Nah, untuk simulasi anggaplah ini antena ya. Dia biasanya bentuknya antena, colokannya kayak gini, dicolok ke setbox. Untuk antena sendiri bisa menggunakan antena luar yang sebelumnya kalian pakai. Jadi jangan buru-buru ganti antena. Jadi antena yang lama masih bisa dipakai, jangan dulu dibuang. Begitu. Jadi antena yang masih UHF bisa dicolok ke setbox, dan di setbox sendiri sudah terdapat chip digital. Nah, jadi si sinyal UHF-nya bisa dirubah menjadi siaran digital. Menjadi sinyal digital dan disambungkan ke TV menjadi audio visual, audio video. Nah, menggunakan kabel HDMI seperti ini. Dan bisa pakai kabel RCA juga untuk TV-TV tabung. Nah, dan sekarang kebanyakan TV flat tapi belum digital, lebih baik saya sarankan pakai kabel HDMI supaya gambarnya lebih jernih dan lebih puas. Nah, ini untuk kabel RCA sendiri, dia untuk ke set top box-nya menggunakan kabel 1 jack. Ada tulisannya API, tinggal dicolokin. Dan untuk kabel powernya paling samping dia pakai yang tadi, kabel adaptor 5 volt 12 ampere. 12 ampere lagi. Nah, begini. Dibuka dulu. Perhatikan gambarnya ya, kayak gini. Jadi setelah semua terpasang seperti ini, antena, kabel out nggak perlu. Nah, ini kabel HDMI, terus kabel API, terus kabel adaptor. Setelah semua terpasang bisa dicolok ke listrik seperti itu. Dan untuk ininya nah, ini udah terpasang nih. RCA dicolokin ke TV sesuai warna, terus HDMI juga udah terpasang. Nah, ini untuk instalasinya, RCA ke setbox yang satu, terus HDMI juga udah terpasang. Nah, begitu. Nah, ini untuk jalurnya. Nah, dan saya tuh gimana ya, banyak orang yang beli setbox terus pada nanyain, "Mas, ini kenapa kok nggak bisa gitu kan, padahal udah terpasang dengan baik." Nah, ini udah terpasang kayak gini. Nah, jadi kalau udah terpasang gini nih, ganti dari TV itu ke mode API, bukan di mode TV lagi, ganti dari TV itu ke mode API. Kalau HDMI ya pilih mode HDMI. Ya kalau misalkan nggak dipilih ke mode API ya terus emang semut terus keluarnya, bukan masalah setbox, bukan dari setboxnya. Nah, kayak gini nih, kalau misalkan belum dipilih ke mode API munculnya semut. Nah, begitu. Nah, lanjut. Jadi kayak gitu ya, sudah terpasang. Nah, diganti ke mode API. Kalau mau HDMI pakai HDMI. Nah, di remote saya pakai TV Panasonic. Nah, ini tampilannya kayak gini. Kalau misalkan yang lain ada biasanya tulisan short, kalau nggak input. Nah, itu bisa dipencet, bisa dipilih ke mode API, kalau nggak mode HDMI. Nah, kali ini kan pakai Panasonic, saya ada HDMI. Nah, udah dipilih, baru dia muncul. Ini remote dari remote setbox, tuh keluar muncul. Jadi pas begitu dicolokin nggak langsung tampil, jadi harus dipindah ke mode API, kalau nggak HDMI dari remote TV. Nah, gini hasilnya.
Untuk pemasangan set-top box merek lain juga sama seperti ini, jadi bukan hanya di Matrix, di Lubi juga sama, Lubi, Tanaka. Nah, kayak gini sih pada umumnya udah sama. Untuk colokannya juga sama, dia terdiri dari kabel antena in, lob out, HDMI, USB, sama power. Nah, biasanya kalau misalkan Matrix yang Apple dia nggak pakai kabel adaptor, jadi langsung ke listrik. Nah, udah terpasang ke mode api, HDMI bisa dipilih. Nah, ini untuk hasil gambarnya jernih, tajam. Untuk resolusinya kalau misalkan bawaan, kalau misalkan kurang nih bisa disetting di program dari sini, sistem video TikTok juga ada, tapi harus pakai dongle WiFi untuk bikin gambar lebih cerah di sistem. Terus resolusinya ditaikin. Nah, ini saya udah ditaikin ke 1080p. Ini contoh di resolusi yang 576. Nah, dia hasilnya segini. Dia agak ngeblur. Untuk hasil yang paling bagus dia di 1000 resolusi 1080p. Nah, ini udah yang paling bagus nih. Gambarnya lebih terang, jernih. Nah, udah cakep. Udah terpasang. Untuk gambar sendiri cakep. Nah, untuk milih channel tinggal pencet OK di remote setbox. Jadi untuk pemakaian setbox setelah dipakai dia jangan lupa dimatikan, setbox dimatikan, TV juga dimatikan. Begitu banyak yang double. Tapi bisa diprogram sih, bisa dihapus juga bisa. Channel-channel yang nggak penting kayak channel-channel investor kayak gitu yang isinya iklan terus. Nah, untuk net sinyal kuat normal. Ini saya pemakaian antena luar yang biasa, yang UHF. Jadi masih bisa. Jadi kalian yang punya di rumah yang masih antena luar itu masih bisa dipakai. Lebih bagus lagi pakai antena digital tuh, jadi makin bagus. Boleh dicoba. Nah, untuk tampilan belakangnya kayak gini. Nah, kresek-kresek kayak gini tuh dia sinyalnya kurang, lemah. Kadang-kadang hujan juga berpengaruh. Pas hujan dia jelek. Nah, ini tapi cukup bagus. Oke, terima kasih.